Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi bersama saya Tania Eka Umami Feverianti. Sekarang kita akan membahas mengenai konfigurasi VoIP. Jadi, apa sih VoIP itu? VoIP merupakan kependekan dari Voice over Internet Protocol. Nah, VoIP ini merupakan sebuah teknologi yang mampu mengirimkan data suara, video, dan data yang berbentuk paket secara real-time dengan jaringan yang menggunakan IP atau Internet Protocol. Jadi, VoIP ini juga dapat dikatakan sebagai sebuah teknologi yang memungkinkan untuk melakukan percakapan jarak jauh. VoIP sendiri ini cara kerjanya dengan mengubah suara yang merupakan sinyal analog menjadi sinyal digital yang dapat dikirimkan melalui jaringan yang memanfaatkan IP. Untuk konfigurasi kali ini, kita akan membahas mengenai konfigurasi VoIP yang menggunakan default VLAN atau VLAN 1. Untuk konfigurasinya sendiri, kita akan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Jadi, di sini pertama kita akan membuka aplikasi Cisco Packet Tracer terlebih dahulu. Kita tunggu sebentar. Nah, sebelum memulai konfigurasinya, tentu kita akan membuat topologinya terlebih dahulu. Untuk topologinya di sini kita akan menggunakan satu buah router. Nah, untuk routernya sendiri kita menggunakan jenis 2811. Kenapa kita menggunakan jenis 2811? Karena hanya router jenis ini yang menyediakan fungsi untuk IP phone atau untuk konfigurasi VoIP. Jadi, jenis lain tidak menyediakan fungsi tersebut. Selain kita menggunakan router, kita juga menggunakan satu buah switch. Lalu tentu saja kita akan menggunakan IP phone. Kita akan menggunakan 4 buah IP phone. Nah, di sini sekarang kita akan buat dulu topologinya. Kita menggunakan satu buah router jenis 2811, lalu satu buah switch, dan juga di sini ada 4 IP phone. Kemudian kita akan menghubungkannya. Di sini karena perangkatnya berbeda, kita menggunakan kabel straight through. Di sini dapat terlihat bahwa interface dari IP phone itu merah atau mati. Jadi di sini kita colokan dulu power adapternya ke setiap IP phone supaya menyala. Nah, setelah topologinya telah selesai dibuat dan juga di sini setiap IP phone telah dicolokkan power adapternya, sekarang kita akan memulai konfigurasinya. Di sini yang pertama kita akan melakukan konfigurasi pada switch. Nah, kita masuk dulu ke CLI switch-nya.
Lalu kita masuk ke Global Configuration Mode. Setelah itu kita ganti dulu hostname-nya. Lalu di sini kita akan masuk ke interface yang digunakan atau interface yang menuju ke IP phone. Di sini dapat kita lihat bahwa interface yang menuju ke IP phone itu adalah FA0/1, FA0/2, FA0/3, dan FA0/4. Karena di sini interface-nya itu berurutan, kita bisa menggunakan rank. Kita ketikkan interface RA FA0/1 sampai 4. Kemudian kita akan memasukkan port, switch, voice ke dalam VLAN 1 atau default VLAN-nya. Kita ketikkan di sini switch port, voice, VLAN 1. Lalu kita exit. Nah, konfigurasi pada switch telah selesai. Setelah itu, kita akan berlanjut ke konfigurasi pada router. Nah, di sini yang pertama kita masuk dulu ke CLI routernya, enable, connect, lalu kita aktifkan dulu interface yang menuju ke switch dan ke IP phone, yaitu interface FA0/0. Kita masuk ke interface FA0/0, lalu kita ketikkan no SH atau no shutdown, lalu kita exit. Nah, setelah itu kita akan membuat IP DHCP pool atau kita akan membuat DHCP. Nah, DHCP ini nanti akan disalurkan ke klien, dan kliennya itu adalah IP phone itu sendiri. Jadi IP phone-nya itu nanti akan mendapatkan IP dari DHCP server yang telah kita aktifkan di routernya. Di sini kita ketikkan IP DHCP pool. Nah, karena untuk kita akan berikan ke IP phone, jadi di sini kita ketikkan voice. Namanya itu voice. Lalu networknya itu saya akan menggunakan 192.168.24.0 dengan subnetnya 255.255.255.0. Lalu kita masukkan juga default routernya, yaitu 192.168.24.1. Kemudian kita ketikkan option 150 IP-nya itu adalah 192.168.24.1. Nah, option 150 ini berfungsi untuk menentukan jumlah maksimal dari IP address yang diberikan oleh DHCP server ke kliennya. Dan juga di sini 150 ini tidak bisa kurang ataupun lebih. Jadi tetap gitu, option 150. Lalu kita exit. Kemudian kita ketikkan IP DHCP exclude addressnya 192.168.24.1. Nah, IP DHCP exclude address ini berguna supaya IP ini, yaitu 192.168.24.1 yang merupakan default router itu tidak diberikan ke klien. Jadi nanti tidak terjadi konflik. Oh iya, di sini kita juga akan memasukkan IP address ke interface yang kita gunakan. Nah, IP address-nya ini, IP address yang kita akan masukkan ke interface ini, yaitu interface-nya FA0/0 ini yang akan menjadi gateway. Jadi adalah IP dari default router dari DHCP yang telah kita buat tadi. Jadi
Di sini kita menggunakan IP-nya adalah 192.168.24.1. Kita masuk dulu ke interface FA0/0, lalu kita ketikkan IP address 192.168.24.1. Subnetnya 255.255.255.0. Kemudian kita exit. Setelah itu kita akan lanjut ke konfigurasi VoIP dengan perintah telephony service. Jadi di sini kita ketikkan telephony service. Lalu di sini yang pertama kita akan menentukan jumlah maksimum dari IP phone dan dial number yang kita gunakan. Nah, untuk menentukan jumlah maksimum dari IP phone, kita menggunakan perintah max phone. Karena kita menggunakan 4 IP phone, jadi max phone-nya itu adalah 4. Lalu, untuk menentukan jumlah maksimum dari dial number, kita menggunakan perintah max dn. Nah, max dn-nya itu adalah 4 juga. Setelah itu, kita akan masuk ke langkah berikutnya, yaitu menentukan sumber IP pada IP phone. Nah, untuk menentukan sumber IP pada IP phone ini, kita menggunakan perintah IP search address. Kita masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.24.1 dengan portnya itu adalah port 2000. Jadi di sini kita menggunakan port 2000. Port 2000 sendiri adalah itu network atau jaringan. Lalu kita enter. Nah, setelah itu kita akan mengetikkan auto assign 1 to 5 dan juga auto assign 4 to 6. Lalu kita exit. Jadi konfigurasi di telephony service itu telah selesai. Kemudian langkah berikutnya kita akan melakukan konfigurasi dial number untuk setiap IP phone yang kita gunakan. Nah, di sini untuk mengkonfigurasi dial number kita masuk dulu ke iPhone DN-nya. Pertama di sini untuk IP phone 1, lalu numbernya berapa? Contoh 1111. Lalu kita ke iPhone DN2, kita masukkan juga numbernya, contoh 2222. Lalu kita masuk ke IP phone 3 atau iPhone DN3. Lalu kita masukkan numbernya, contoh 3333. Maaf, kita masuk dulu tadi ke iPhone DN3, lalu kita masukkan numbernya 3333. Kemudian kita masuk ke iPhone DN4, lalu kita masukkan numbernya 4444. Lalu kita exit. Di sini kita lihat dulu dengan menggunakan do show run. Ini adalah konfigurasi yang telah kita lakukan. Di sini numbernya ada untuk IP phone iPhone DN yang pertama adalah 111, iPhone DN 2222, iPhone DN 3333 dan iPhone DN 4 itu 4444. Nah, di sini juga dia sudah ini adalah MAC address dari setiap IP phone-nya. Jadi dia sudah mendapatkan IP dari
DHCP servernya. Kemudian langkah berikutnya kita akan melakukan tes koneksi dan keberhasilan dari konfigurasi yang kita lakukan dengan dial number. Atau dengan kata lain, kita akan melakukan panggilan. Kita akan melakukan panggilan dari sebuah IP phone ke IP phone yang lain. Di sini kita ke IP phone yang pertama. Kita bisa lihat di sini dia dial numbernya itu adalah 2222. Kita akan mencoba untuk menelepon 1111. Nah, di sini ada tulisan ring out, itu berarti panggilannya itu sudah masuk ke IP phone dengan dial number 1111 tetapi belum diangkat. Kita lihat di sini IP phone mana yang memiliki dial number 111 dan ternyata di sini adalah IP phone 1. Kita klik untuk mengangkatnya dan di sini ada tulisan connected yang artinya terhubung. Nah, dan ternyata tadi waktu kita melakukan panggilan itu berhasil dan juga terhubung. Berarti konfigurasi VoIP menggunakan default VLAN atau VLAN 1 telah berhasil. Jadi, lab kali ini telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.